Taiwan melaporkan 23 kasus lokal, 1 kasus impor, dan 2 kasus meninggal pada 23 Juli, terbanyak di kota New Taipei dengan 13 kasus. Seiring meredanya situasi pandemi dan skala vaksinasi yang mencapai 24,35%, UN Eksekutif tanggal 23 menetapkan tingkat kewaspadaan diturunkan menjadi level 2 mulai 27 Juli hingga 9 Agustus. 基本上还是全程要戴口罩，保持安全距离，10连制，人流管制，等于是在室内的空间要每人2.25平方公尺，那室外至少1平方公尺。 Pasca penurunan level kewaspadaan, batas jumlah orang dalam ruangan direvisi dari 5 menjadi maksimal 50 orang dan 100 orang untuk luar ruangan. Rumah makan harus menaruh partisi. Resepsi pernikahan dan pelayatan kembali dibuka namun harus mengacu pada ketentuan batas jumlah orang di dalam dan luar ruangan, serta tidak boleh mengangkat host keliling meja. Ruangan bowling dan biliar terbuka untuk pengunjung. Zona makan dalam swalayan dibuka, dermaga, taman nasional, dan pantai juga dibuka. Tim olahraga SMA ke bawah boleh kembali secara parsial ke sekolah untuk berlatih. 8 sektor termasuk karaoke, pub, dan bar untuk sementara belum dibuka. Perguruan tinggi komunitas, instansi pelatihan manula, kolam renang, dan kegiatan keagamaan tak menetap seperti arak-arakan ritual untuk sementara juga belum dibuka. Fasilitas di luar ruangan, zona berkemah juga untuk sementara belum dibuka. Pengunjung aktivitas rekreasi air di luar ruangan wajib pakai masker. Taifun Infa kian mendekat. Curah hujan di wilayah pegunungan Kabupaten Hsinchu selama 2 hari ini telah melampaui 300 mm. Jalan lintas kabupaten nomor 122 telah timbul longsor. Cuaca di kota Taipei dan New Taipei juga tidak stabil dengan hujan sporadis disertai angin berkala. Saat hujan mengecil, banyak warga yang menuju pasar untuk belanja sayur. Karena dampak taifun agak minim, harga sayur kembali normal. Jalur pergerakan Taifun Infa agak direvisi ke arah timur. Diprediksi setelah mengarah ke utara tanggal 23, Taifun bergerak cepat ke arah barat laut. Walau peluang menghantam Taiwan menurun, struktur Taifun padat. Sirkulasi perifer berdampak pada kawasan sentral hingga utara dengan curah hujan signifikan. Wilayah pegunungan Taichung ke utara perlu mewaspadai bencana akibat hujan berkelanjutan. 它在移动的过程当中，它的暴风圈是会非常接近我们台湾的北部，尤其在东北角这个地方。 所以它暴风圈未来可能是会稍微略过的。 Jarak terdekat Taifun Infa dengan Taiwan berada pada hari Jumat dan Sabtu. Mulai Minggu, seiring menjauhnya Taifun, cuaca wilayah sentral dan selatan mulai tidak stabil akibat pengaruh angin barat daya. Sebuah tekanan tropis telah terbentuk pada Jumat pagi. Depresi ini berpeluang menjadi Taifun ke-8 Nepartak tahun ini. Kota New Taipei melaporkan 11 kasus positif tanggal 22. Sumber penularan 2 diantaranya tidak jelas dan 8 kasus terkonsentrasi di distrik Sanchong. Wali kota New Taipei menyampaikan 5 penderita di Sanchong merupakan warga negara Vietnam. Semuanya merupakan kasus penularan klaster koperasi unggas kota New Taipei. Mereka adalah pihak yang terjaring dalam daftar serta beralih dari negatif menjadi positif saat proses karantina rumah. Taipei juga mengalami 11 kasus positif tanggal 22. 8 diantaranya menunjukkan gejala positif saat menjalani karantina rumah. Sementara seorang karyawan Citylink nomor 1 di stasiun Songshan yang positif tertular karena sempat berinteraksi dengan kasus positif Taoyuan, tempat kerjanya ditutup hingga tanggal 24 untuk desinfeksi. Seiring Taifun Infa, vaksinasi di Flora Expo dihentikan dari tanggal 23 hingga 25. Warga yang jadwal vaksinasinya tertunda akibat taifun dapat melakukan registrasi online ulang. Dalam rangka menjaga keamanan sekaligus meringankan beban asuh para orang tua, Kota New Taipei menerapkan pencabutan pembatasan secara bertahap. Gelombang pertama mencakup pengasuhan anak berusia 0 hingga 6 tahun dan penitipan anak usai sekolah. Pusat penitipan anak usai sekolah TK swasta dan negeri akan dibuka secara bersyarat. Disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, bagi yang belum divaksinasi wajib melampirkan sertifikat hasil tes negatif. Mekanisme pengelolaan instansi perawatan manula dan penyandang cacat di siang hari telah dikeluarkan. Yang dirawat harus divaksinasi atau melampirkan hasil sertifikat tes negatif. Jam antarjemput keluarga harus dibatasi, pelaku antarjemput tetap juga perlu ditunjuk. Kota New Taipei merupakan wilayah yang terimbas parah. Penurunan level kewaspadaan harus diterapkan secara bertahap dan tidak akan langsung diturunkan dari level 3 menjadi level 2.